Selamat Asa. Welcome back to our channel Papa Sensei. Hari ini kita akan membahas bagaimana menjadi polyglot atau belajar bahasa dalam waktu 3 bulan. 3 bulan. Nah, kemarin semenjak kejadian yang itu ada channel yang menyatakan orang Indonesia bisa bahasa Rusia, bikin ceweknya kelepek-kelepek. Nah, itu menarik banget menurut gue. Dan ternyata mulai bermunculan banyak pertanyaan di grup WhatsApp Gepang juga yang nanyain, Sensei, emang bisa nggak sih gue N3 dalam waktu 3 bulan, kata dia. Dan jawabannya adalah bisa. Nah, itu sangat-sangat bisa. Bahkan di Indonesia, Kensusei itu rata-rata 1 tahun itu udah sampai N2, gue bilangin. Asal tahu 5 prinsip dan 7 aksi dalam menghasilkan hal tersebut. Nah, dalam vlog kali ini kita akan membahas 5 prinsip dulu. 5 prinsip. Jadi saksikan sampai habis, saksikan penjelasannya, cerna dan cerna dan cerna, sehingga kamu bisa mengetahui tujuan dari kamu belajar bahasa. Oke, yuk kita saksikan. Nah, seperti gue bilang tadi, kita harus tahu 5 prinsip. Prinsip yang pertama adalah, prinsip pertama ini adalah pelajari dari hal yang kamu mau. Nah, kalau lu pernah denger gue cerita dengan Alti Sensei, ntar gue taruh link di atas. Yang hal yang pertama secara belajar otodidak itu adalah kamu suka dulu. Nah, misalnya kamu suka nonton anime, kamu suka baca manga, kamu suka kamu suka nulis misalnya, atau kamu suka komedi, atau kamu suka drama, kamu cari video-video Jepang, atau anime-anime Jepang, atau mungkin Facebook page Jepang yang memberitahukan mengenai keindahan atau konteks yang menggunakan bahasa Jepang. Pakai translation nggak apa-apa, yang penting kamu suka dulu. Misalnya kamu suka tentang engineering, kamu cari video YouTube orang Jepang yang bahas tentang engineering, tentang pertanian, tentang apa. Kamu cari tahu, oh ternyata ada ya seperti itu. Dan ternyata gue baru tahu juga memang ada gitu. Bahkan bahwa ada tentang mengenai berdakwah dalam bahasa Jepang bagi kamu yang Muslim. Atau kemarin gue sempat lihat ada pendeta yang berdakwah di Jepang itu pakai bahasa Jepang juga, walaupun dia orang Amerika Selatan gitu ya. Keren banget coy. Jadi banyak banget topik-topik yang menggunakan bahasa Jepang. Cari tahu terus, gali terus, dan terus termotivasi. Nomor 2 adalah gunakan. Gua selalu ngomong ini terus, gunakan. Kenapa gunakan? Karena kalau lu nggak gunain, percuma lu belajar, percuma lu ngabisin WA group, percuma lu gue cuman datang. Tadi ada 1 orang di grup, nanti gue nggak tahu, gue belum izin screenshotnya dia, tapi dia nanya begini, kono grupu de singer no onanoko ga imasu kah gitu. Nah, untuk tahu itu kan dia bilang, oh berarti dia mau kasih tahu bahwa bahasa Jepang dia bagus ya. Dan dia selalu PM di atas, dia selalu bilang katanya, kalau mau percakapan bahasa Jepang hubungin gue, katanya dia. Wah gila, canggih banget ya. Terus gue mikir, wah kok dahsyat banget nih orang. Terus setelah gue pikir-pikir lagi, ini orang gak sopan ya. Terus gue bilang, sono shitsuman wa shitsurei desu ka, gue bilang gitu. Ini pertanyaan ini agak-agak kurang ajar gak sih gitu loh. Dan gue bilang lagi, misalnya itu, kalau lu mau cari dada sama paha, lu ke KFC aja coy, gue bilang gitu. Nah, ini mungkin wake up call man. Lu harus menggunakan bahasa dengan baik dan tujuan baik. Boleh sih lu mau tujuan kurang ajar, itu juga boleh sebenarnya, nggak ada yang salah. Kalau lu di penjara aja juga nggak masalah juga buat gue. Tapi ya kita harus bertanggung jawab dengan tindakan kita. Makanya dari itu kita harus menggunakan kalimat yang benar. Dan lu juga harus mengajarkan junior-junior lu kata-kata yang benar. Karena kalau lu menggunakan bahasa yang benar, nanti otomatis juga lu sendiri terpatri dengan ingatan yang lebih baik. Nomor 3 adalah dapatkan arti yang kamu mau. Ya, ini agak bingung. Cuman kalau bahasa Inggrisnya namanya comprehensible input. Comprehensible input. Ini balik lagi kurang lebih sama nomor 1. Kalau lu suka apa,
dan lu dapat masukan mengenai hal yang sama, lu akan masuk. Kayak gue suka bahasa Jepang, makanya gue ikutin Facebook yang Abroad in Japan, Mainland Utah, atau mungkin sekarang terkenal agak gue kontroversi menurut gue si Neo Japan ya. Kemarin dia nyebarin yang agak kurang bener di Instagramnya katanya, tapi ya inputnya ada yang bagus sih, kayak misalnya YouTuber itu ngasih tahu bosnya tentang makanan Indonesia ke orang Jepang. Gue seneng banget ya kayak gitu. Pokoknya gue demen banget orang bisa membangga-banggakan Indonesia, karena gue bangga sebagai Indonesia. NKRI harga mati. Intinya ya kamu coba terus. Jadi jangan kelah. Pokoknya intinya comprehensible input itu adalah semakin lu ngerti yang lu mau ngomong, lu dengerin tentang topik itu, lu akan semakin pintar ya. Jadi lu akan semakin tahu dalam bagaimana bahasa itu diungkapin. Misalnya kamar, misalnya lu sukanya traveling, berarti hotel lah, hoteru. Misalnya kalau misalnya restoran, restoran, atau gitu kan. WC, toilet, toire, otiara itu kan. Nah kayak gitu-gitu harus tahu. Makanya jangan lupa, gue saksikan di atas, gue ada linknya. Itu adalah 21 hal kamu harus tahu mengenai traveling. Nomor 4 adalah efek psikologi untuk ngomong. Nah, kenapa mulut gue sampai kayak begitu? Ternyata ngomong itu capek. Ngomong itu melelahkan. Kenapa? Karena itu menggunakan minimal adalah 32 otot muka. Ya, facial muscle. Otot kalau kita ngomong nih, kalau kita diam, itu nggak ada yang gerak. Tapi kalau misalnya kita ngomong, kayak misalnya ka, ki, ku, ke, ko, sa, si, su, se, so. Nah ya, jadi itu ada gerak tuh dari alis, dari ngerenyit juga dari ini jidat gue yang lebar, dan lalu bawah mata juga tertarik ya, dan ini juga tertarik, dan ini pun tertarik ya. Jadi semua ini 32 otot muka dan tertarik semua, dan ini bagus biar lu nggak cepet tua. Walaupun ada yang bilang mungkin kalau nggak dipakai justru makin awet katanya. Coba aja dulu, ya nggak usah ngomong. Nah, jangan lupa juga di atas itu gue kasih link bagaimana ngomong diem lu dalam bahasa Jepang ya. Nomor 5 prinsipnya adalah kamu harus tetap ingin tahu, tetap termotivasi, cari tahu. Kamu cari tahu, cari seneng, cari apapun. Jangan nonton cuma bokep doang. Bokep untuk berapa menit awalnya boleh lah ya. Kenapa gue bilang gitu, pinggu video? Karena ada percakapannya. Kalau di setelah 5 menit biasanya udah gak ada percakapan tuh. Jadi carinya yang agak genah dikit. Carinya yang dorama, cari yang manga, cari yang animasi, karena akan percakapannya akan menggunakannya. Tapi ingat, beberapa hal seperti di anime tidak boleh digunakan di dunia nyata, atau berwaspada dulu karena agak sedikit ambigu ya. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai topik tersebut, jangan lupa saya taruh link di atas bagaimana belajar 3 cara belajar melalui anime yang halal. Dan itu juga kasih tahu kamu link untuk ribuan anime yang kamu bisa tonton secara gratis di YouTube. Nah, sekarang di layar kamu ada 2 video, kamu klik salah satu supaya kamu makin pintar bahasa Jepangnya. Kamu tonton juga, kamu habisin dengan video-video yang lainnya. Karena ingat, belajar bahasa Jepang itu mahal dan hanya di Papa Sensei yang ngasih gratis. Sombong dikit. Oke? Ja, imakara mo Nihongo no benkyou ga ganbatte kudasai. Salah. Nihongo no benkyou mo ganbatte kudasai. Hai. Yoroshiku onegai shimasu.